إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Imam Sabuni rahimahullah, wa huwa Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Setelah beliau membawakan hadis-hadis yang sekian banyak jalannya beliau bawakan untuk menunjukkan keautentikan berita riwayat tentang turunnya Allah ke langit dunia, maka bab berikutnya diajarkan bagaimana semestinya sikap seorang mukmin dalam menerima berita-berita seperti itu, dan dibawakan pula sebagai patokan, sebagai contoh teladan bagaimana sikap salaf, bagaimana mauqifus salaf min hadhil akhbar, bagaimana sikap para salafus saleh, para ulama dari generasi pertama umat ini, dari kalangan sahabatut tabi'in wa tabi'it tabi'in, bagaimana mereka dalam menghadapi atau ketika mendengar riwayat-riwayat yang seperti itu, riwayat tentang turunnya Allah ke langit dunia, riwayat tentang datangnya Allah, atau riwayat tentang berbicaranya Allah, tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah dan seterusnya. Maka dibawakan bab khusus, bab tentang mauqifus salaf min hadhil akhbar, sikap salaf terhadap berita-berita dan riwayat-riwayat yang seperti itu. Dibawakan oleh al-musannif wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa rawa Yazid ibn Harun fi majlisihi, diriwayatkan oleh Yazid ibn Harun di majlisnya. Yazid ibn Harun sudah dibicarakan. Beliau adalah Abu Khalid As-Sulami yang dipuji oleh Ibnu Madini dengan menyatakan ma ra'aitu ahfaz min Yazid ibn Harun. Kata Ibnu Madini, aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafiz daripada Yazid ibn Harun. Az-Zahabi juga memujinya, mengatakan kana ra'san fil ilmi wal amal. Beliau adalah tokoh pimpinan dalam masalah ilmu dan pengamalan. Thiqatun, seorang yang terpercaya. Hujjatun, imam. Wa Yazid bin Harun
beliau di majlisnya membawakan riwayat, menyampaikan dengan sanadnya. Qala, menyebutkan hadis Ismail ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, an Jarir ibn Abdullah, tentang ru'yah, tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Hadis tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah disebutkan di antara lafadznya adalah innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Hati-hati, ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi menyamakan ru'yah bir-ru'yah, menyamakan mudahnya melihat. Sebagaimana kalian melihat bulan di tempat-tempat kalian, demikian pula nanti dalam surga melihat Allah di tempat mereka masing-masing. Tidak perlu berkumpul di satu tempat, tidak perlu. Karena dalam riwayat lain disebutkan la tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kama tarawna al-qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Di tempat-tempat kalian bisa melihat bulan. Demikian pula nanti penduduk surga di tempat mereka masing-masing, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di majlis Yazid bin Harun ada seorang yang berkata dengan pertanyaan, "Ya Aba Khalid." Aba Khalid kunyahnya Yazid bin Harun. "Ma ma'na hadzal hadis?" Apa maksudnya hadis itu? Maka marahlah Abu Khalid Yazid bin Harun. Faghadiba wa harida wa qala ma ashbahaka bisabir. Beliau marah dan mengatakan kepadanya, sungguh engkau sangat miripnya dengan Sabir ibn Isl. Wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bih, dan sungguh engkau sangat membutuhkan untuk diperlakukan seperti apa yang diperlakukan pada Sabir. Wailak, celaka engkau. Wa man yadri kaifa hadha, celaka engkau. Siapa yang tahu seperti apa mereka melihat Allah Taala? Wa man yajuzu lahu an yujawiz hadzal qaul alladhi jaa bihi al-hadis, dan siapa yang boleh untuk melampaui riwayat-riwayat yang tersebut? Siapa yang boleh, siapa yang bisa, siapa yang mampu, siapa yang berhak untuk melampaui berita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Aw yatakallam fihi bi syai'in min tilqa'i nafsihi, atau siapa yang boleh untuk berbicara dari dirinya sendiri? Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memang safih, yang dungu, orang yang bodoh. Wastakhaffa bidini, orang yang sungguh sangat lemah agamanya, yang lemah imannya, orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, lancang berbicara tentang hal-hal gaib dengan hawa nafsunya. Tidak lain, orang yang berani berbicara tentang sesuatu yang tidak diberitakan adalah orang-orang yang seperti itu. Imma safi, man safiha nafsah, atau alul hawa, yang istakhaffa bidinihi, yang lemah agamanya, lemah imannya, yang lancang, gegabah, berani-berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Pertanyaannya, kaifa dzalik? Atau kaifa, atau makna hadza, atau maknanya? Dan tentunya orang Arab paham makna harfiahnya, tahu. Berarti yang dimaksud oleh dia adalah kaifiyahnya. Kalau maknanya mereka paham, kalian melihat Allah, sudah dipaham. Tapi karena mereka, atau ada seseorang tadi yang tidak bisa menerima, menyatakan bagaimana itu melihat Allah, apa maksudnya? Maka marahlah Yazid bin Harun
Al-Imam Al-Hujjah Al-Thiqah, seorang yang saleh, marah dengan pertanyaan seperti itu. Idza sami'tumul hadits an Rasulillah fattabi'uh. Kalau kalian mendengar hadis dari Rasulullah, ikutilah, terimalah. Wala tabtadi'u fihi, dan jangan mengada-adakan perkara baru. Fa innakum in ittaba'tumuh wa lam tumaru fihi salimtum. Kalau kalian mengikut hadis dan kalian menerima, tidak memperdebatkannya, kalian selamat. Wa in lam taf'alu halaktum. Tetapi kalau kalian tidak melakukannya, binasa kalian. Kalau kalian tidak melakukan dua perkara tadi, terima dan jangan diperdebatkan. Terima, katakan aman nabihi, kami beriman dengannya, kulun min indi rabbina, karena seluruhnya dari Allah Ta'ala. Karena Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak akan berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ucapkan sami'na wa ata'na kalau perintah-perintah, dan ucapkan aman nabi kalau itu berita, khususnya berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wa in lam taf'alu halaktum, kalau kalian tidak melakukannya, binasa kalian. Ini khonibina azakumullah, walaupun dinukilkan hadis ru'yah tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah, tetapi kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Yazid bin Harun adalah kaidah untuk seluruh berita-berita yang seperti itu, tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang hal-hal yang gaib yaumul qiyamah. Maka tidak ada kata lain bagi seorang mukmin kecuali aman nabihi. La tumaru fihi, jangan memperdebatkannya. Bagaimana itu? Kok bisa begitu? Kenapa enggak begini dan seterusnya? Ini berita. Kalau berita dari Rasul harus dipercaya. Tidak dipercaya namanya dia ingkar. Enggak dipercaya itu bahasa Arabnya kafara. Itu maknanya tidak percaya. Kalau percaya, bahasa Arabnya amanna, kami percaya, kami beriman. Maka tinggal dipilih, mau amanna atau mau kafar, mau aman atau kafar. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Silakan, mau percaya atau mau kufur. Masing-masing mendapatkan konsekuensinya. Disebutkan dalam hadis tadi oleh Yazid bin Harun, sungguh betapa miripnya engkau dengan Sabir ibn Isal, dan betapa pantasnya engkau untuk diperlakukan seperti Sabir ibn Isal. Siapa Sabir ibn Isal? Wa qissatu Sabir alladhi qala Yazid ibn Harun lis-sa'il ma ashbahaka bi Sabir wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bih hiya ma rawahu Yahya ibn Sa'id. Adapun kisahnya Sabir ibn Isal yang dikatakan oleh Yazid bin Harun kepada orang tadi, sungguh betapa miripnya engkau dengan Sabir, dan betapa butuhnya engkau untuk diperlakukan seperti diperlakukannya Sabir. Itu adalah kisah yang diriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib rahimahumullah, anna Sabiran at-Tamimi ata Amirul Mu'minin. Bahwa Sabir ini, Sabir bin Isal, datang kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian berkata, ya Amirul Mu'minin, akhbirni an dzariyati dzarwa. Beritakan kepadaku apa itu adzariyati dzarwa. Dzariyati dzarwa, semua orang Arab paham maknanya, yang menerbangkan debu dengan kencang. Itu maknanya. Tetapi ini Sabiq ingin tahu itu maksudnya apa. Penasaran, selalu mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Maka dijawab oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hiya riyah, yang dimaksud adalah angin. Walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu ma qultuhu. Kalau aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, aku gak akan berani mengatakan seperti itu. Dijawab, tapi diajarkan kaidah. Kalau gak ada berita, jangan berani-berani. Oh ini angin, jangan. Aku katakan angin karena aku mendengarkan Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Walaula anni sami'tu Rasulullah, kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah, aku enggak akan berani menyatakan angin. Bertanya lagi pertanyaan kedua. Fa akhbirni anil hamilati wiqra. Kalau gitu kabarkan kepadaku apa maksudnya hamilati wiqra. Hamilati wiqra juga dalam bahasa Arab sudah dipaham.
yang memikul beban-beban. Al-hamilat dari kata hamil, yang memikul atau yang membawa beban. Tetapi si Sabigh ini dalam keadaan penasaran, apa yang dimaksud? Kata Amirul Mukminin, hiya sahab, yang dimaksud adalah awan yang membawa beban-beban air hujan. Walaula anni sami'tu Rasulullah yaquluhu ma qultuhu, kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, aku pun enggak akan mengatakan seperti itu. Dijawab, tapi diajarkan pula prinsipnya, yaitu harus dengan riwayat. Fa akhbirni 'anil muqassimati amra, kalau gitu terangkan pada kami muqassimatil amr. Terus dia tanya lagi tentang ayat-ayat yang seperti ini, yang mutasyabihat. Fal muqassimati amra, kalau gitu yang membagi urusan, apa ini maksudnya? Yang membagi-bagi urusan. Qala al malaikah, malaikat. Walaula anni sami'tu Rasulullah yaquluhu ma qultuhu, kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, aku pun enggak akan mengatakan seperti itu. Qala fa akhbirni, bertanya lagi dia, coba kabarkan kepadaku apa itu al-jariyat yusra. Al-jariyat yusra dalam bahasa Arab dipaham, yaitu yang berjalan atau yang berjalan dengan mudah. Jariyat dari kata jara yajri, fahuwa jari. Yusra dengan mudah, yang berjalan dengan mudahnya. Kalau saja nggak ada riwayat dari Nabi, bisa sekian kemungkinan. Iya Pak ya, yang berjalan dengan mudah, ya banyak. Ini berjalan mudah, itu berjalan mudah, banyak. Dan membahas perkara-perkara seperti itu akan membawa pada perkara-perkara yang berbahaya. Sudah saja Allah bersumpah dengan yang berjalan dengan mudah. Selesai. Demi yang berjalan dengan mudah, demi yang membagi urusan, demi yang memikul beban berat, demi yang menebalkan debu-debu, semua itu adalah sumpah-sumpah Allah yang gak perlu dibahas rinci kalau tidak ada riwayat dari Nabi. Tetapi Sabigh terus mempermasalahkan apa maksudnya itu yang dimaksud dengan jariyat yusra. Kata Umar, sufun, perahu, kapal di tengah lautan atau di atas air. Walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu ma qultuhu, itu pun karena aku mendengar Rasulullah SAW. Kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengucapkannya, ma qultuhu, aku pun gak akan mengucapkannya. Maka kata Amirul Mukminin, manggil bawahannya, amara bihi faduriba, maka dipanggil seseorang untuk menghukum orang ini karena pertanyaan-pertanyaan tadi. Faduriba, maka dipukullah orang ini dengan saut, 100 kali pukulan. Thumma ja'alahu fi baitin, kemudian ditahan di satu rumah sampai idza bara'a, setelah sembuh dipanggil kembali dan dicambuk lagi dengan 100 kali cambukan. Kemudian di atas atau dibawa di atas qatab, di atas kendaraan, kemudian ditulis surat kepada Abi Musa al-Asy'ari yang menjadi amir, gubernur di tempat dia, an harrim alaihi mujalasatan nas, haramkan atasnya manusia untuk bermajlis dengan dia. Falam yazal kadzalik, maka orang-orang enggak ada yang mau bermajlis dengan Sabigh bin Usail. Hatta ata Abu Musa, sampai suatu saat dia datang kepada Abu Musa sebagai gubernurnya. Fahalafa bil aymanil mughalladhah, bersumpah dengan sumpah yang besar dan mengatakan ma yajid fi nafsihi mimma kana yajiduhu syai'a, sudah enggak ada lagi dalam dirinya apa yang pernah dia dapati waktu itu. Sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Fakataba ila Umar yukhbiruhu, maka Abu Musa menulis surat kepada Umar mengkhabarkan keadaan Sabigh sudah berubah. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatakan, ma ikhalahu illa qad sadaq, aku menduga kalau beliau jujur, biarkan untuk bermajlis dengan manusia. Khalli bainahu wa baina mujalasatin nas. Orang yang mempertanyakan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki sekian makna, semestinya biarkan saja sebagaimana apa adanya, selesai.
Pokoknya Allah bersumpah dengan yang berjalan dengan mudah, selesai. Tetapi orang ini tidak cukup sampai di situ. Maksudnya apa? Sama seperti tadi. Dikatakan bahwa nanti kalian melihat Allah. Melihat Allah. Maksudnya apa? Ungkapan-ungkapan yang terucap dari mulut seseorang yang hatinya tidak menerima dengan puas kalimat-kalimat yang Allah sebutkan. Tidak menerima dengan legowo apa yang disebutkan dalam Quran. Sehingga masih penasaran. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Diriwayatkan dalam riwayat lain oleh Hammad ibn Zaid dari Qutn ibn Ka'ab, dia mengatakan aku mendengar seseorang dari Bani Ijl yang yuqalu lahu fulan, yang dikatakan dengan fulan, tidak disebut namanya, tentu yang dimaksud adalah Sabir. Hiltuhu ibnu Zur'ah, sepertinya aku menduga bahwa dia adalah ibnu Zur'ah. Yuhaddits an abihi, mengatakan dari ayahnya, Ra'aitu Sabir ibn Isl bil Basrah. Fulan ini tidak disebutkan namanya, tetapi dia sebutkan dengan Ibnu Zur'ah, tapi bukan Sabir. Dia yang melihat Sabir. Dia menyampaikan dari ayahnya bahwa ayahnya melihat Sabir Ibn Isl di Basrah. Ka'annahu ba'irun ajrab. Ayahku melihat bahwasanya Sabir Ibn Isl seperti unta yang berpenyakit ajrab. Yaji'u ilal hilaq, berjalan ke halqa-halqa manusia, kumpulan-kumpulan manusia. Fakullama jalasa ila qaumin la ya'rifunah, setiap dia duduk di satu kelompok kaum yang mereka tidak kenal Sabir, nadahum ahlul halqatil ukhra, maka kelompok lain, halqah lain menyeru, mengingatkan, azmatu amiril mu'minin, ingat perintah amirul mu'minin. Bayangkan, dia tidak bisa duduk dengan kaum. Duduk di kelompok ini, mereka bubar, meninggalkan Sabir sendirian. Duduk di kelompok yang sana, juga mereka bubar. Kalau kebetulan mereka nggak kenal, dia ikut duduk mendengar, maka yang lain akan menegurnya. Azmatu amiril mu'minin, jangan lupa perintah amirul mu'minin. Maka mereka tahu ini yang dimaksud Sabir. Maka mereka pun bubar meninggalkan Sabir ibn Isl. Diriwayatkan pula oleh Hammad ibn Zaid dari Yazid ibn Abi Hazim dari Sulaiman ibn Yasar bahwa seseorang dari Bani Tamim yang dijuluki dengan Sabir qadimal Madinah, datang ke Madinah. Fakanat indahu kutub, dan dia memiliki buku-buku lama. Faja'ala yas'al an mutasyabihil Quran, mulai dia mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya itu? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Fabalagha dzalika Umar, maka beritanya sampai kepada Umar. Faba'atha ilaih, maka diutuslah oleh Umar seseorang untuk menjemputnya, untuk memanggilnya. Wa qad a'adda lahu arajin an-nakhl, dan sudah dipersiapkan urjun an-nakhl. Arajin bentuk jamak dari urjun. Urjun calon bunga korma yang seperti pukulan. Falamma dakhala alaih, ketika datang Sabir masuk menemui Umar, qala man ant? Siapa engkau? Sabir menjawab, ana Abdullah Sabir, aku adalah hamba Allah Sabir. Maka Umar mengatakan, wa ana Abdullah Umar, dan aku pun hamba Allah Umar. Kemudian beliau mulai membungkukkan badannya untuk memukul Sabir ibn Isl. Yadribu bitilkal arajin, dipukul dengan urjun tadi, rusak satu urjun, ambil urjun berikutnya. Bukan satu urjun, arajin. Fama zala yadribuhu hatta syajjah, dan terus dipukul sampai luka kepalanya. Syajjah adalah luka yang khusus di kepala. Faja'ala ad-dam yasilu ala wajhihi, mulailah darah mengalir di wajahnya. Faqala hasbuka ya amirul mu'minin, cukup wahai amirul mu'minin. Faqad wallahi dhahaba ma kuntu ajid fi ra'si, cukup ya amirul mu'minin, sungguh telah hilang apa yang aku dapati di kepalaku. Akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husayn ibn Musa as-Sulami qala akhbarana Muhammad ibn Mahmud al-Faqih al-Marwazi biha qala haddathana Muhammad ibn Umair al-Razi qala haddathana Abu Zakaria Yahya ibn Ayyub al-Allaf at-Tujibi di Mesir qala haddathana Yunus ibn Abdul A'la qala haddathana Ashhab
ibni Abdul Aziz qala sami'tu Malik ibni Anas. Aku mendengar Malik ibni Anas. Qul inna a'azakumullah. Tadi dari Yazid bin Harun menyatakan sungguh orang yang mempertanyakan perkara-perkara yang seperti itu perlu diperlakukan seperti diperlakukannya Sabir ibni Aisan. Perlu dihukum, perlu dipukul, dan perlu ditahdzir. Dijauhkan manusia dari dia. Sampai kapan? Sampai berubah. Sampai berubah. Sampai ketika Sabir bersumpah dengan sumpah yang besar dan menyatakan sungguh telah hilang di kepalaku apa yang pernah aku dapati, maka baru dilihat, dipercaya dan dibiarkan untuk bergaul dengan manusia. Ketika dipukul oleh Umar, sesungguhnya dia menyatakan sembuh. Ketika dibiarkan sampai sembuh lukanya, dipanggil lagi, dipukul lagi sampai berdarah lagi, dibiarkan lagi sampai sembuh lagi, kemudian mau dipukul lagi. Kata Sabiq, ya Amirul Mukminin, kalau engkau mau membunuhku, bunuhlah dengan baik. Kalau engkau mau mengobati aku, sungguh aku telah sembuh. Telah dhahaba syaitan min ra'si, telah hilang syaitan dari kepalaku. Ini pernyataan taubat, pernyataan dia sudah rujuk. Apakah dipercaya? Tidak dipercaya. Ya, silakan pulangkan dia. Tetapi Amirul Mukminin mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, umumkan manusia agar jangan bermajlis dengan dia sampai sekian lama. Bahkan dikatakan 1 tahun atau kurang lebih. Sampai kemudian disampaikan oleh Abu Musa bahwa dia telah taubat benar-benar dengan sungguh-sungguh dan telah bukti atau telah ada bukti-bukti kalau dia adalah sudah berbeda dengan yang dulu. Baru Umar Amirul Mukminin menyatakan kalau begitu biarkan dia kembali bergaul dengan manusia dan biarkan manusia bermajlis dengannya. Yang kedua diriwayatkan dari Malik bin Anas. Yaqul, kata Malik bin Anas, iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dengan kebid'ahan. Qila, dikatakan kepadanya, ya Aba Abdullah, ini kunyahnya Malik bin Anas rahimahullah. Ya Aba Abdullah, mal bid'ah? Apa itu bid'ah? Hati-hati kalian dari bid'ah. Apa itu bid'ah? Qal ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qadratihi la yaskutuna amma sakata anhu as-sahaba wat tabi'un. Yang namanya ahlul bid'ah adalah mereka yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ucapan Allah, kalamullah, ilmu Allah, takdir Allah, dan mereka tidak mau diam apa yang para sahabat diam daripadanya. Apa maknanya tidak mau diam dari apa yang para sahabat diam? Artinya mereka membicarakan apa yang para sahabat tidak membicarakan. Para sahabat tidak mempertanyakan apa maksudnya ini, apa maksudnya itu. Apa zahirnya disampaikan, percaya, selesai. Ini khairin a'azakumullah. Maka kata Imam Malik, iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari kebid'ahan. Apa itu kebid'ahan? Mereka ahlul bid'ah adalah orang yang membicarakan tentang Allah tanpa ilmu, membicarakan tentang sifat-sifatnya tanpa dalil, membicarakan tentang nama-namanya, membicarakan tentang ilmunya, takdirnya, dalam keadaan tidak mau diam apa yang para sahabat diam. Tidak mau diam dari apa yang para sahabat diam. Para sahabat tidak membahas, mereka membahas. Siapa yang terkena dengan ucapan Imam Malik ini berarti? Apakah Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Mu'attilah atau Musyabbihah atau Mu'awwilah atau Mufawwidah? Yang mana? Semuanya kena. Karena mereka membahas takyif. Yang para sahabat tidak membahas. Para sahabat diam, tidak membicarakan tentang kaif. Tetapi mereka semuanya membahas tentang kaif. Hasilnya dengan kesesatan yang berbeda-beda. Pintunya sama. Apa pintunya sama? Pintunya adalah mereka membicarakan apa yang para sahabat tidak membicarakan. Membahas-bahas apa yang tidak dibahas oleh para sahabat. Mereka membahas perkara yang tidak dibahas oleh salaf. Akhirnya kesimpulannya berarti begini. Salah. Berarti begitu, salah juga. Berarti sama dengan makhluk, itu musyabbihah. Oh berarti ini harus ditakwilkan pada makna lain, itu namanya mu'awwil.
Ahlu ta'wil, kalau gitu kita jangan pahami. Wallahu a'lam maknanya apa. Itu namanya ahlu tajhil, membodohi manusia. Untuk apa ayat diturunkan kalau tidak dipaham? Semuanya salah. Karena mestinya seperti apa adanya, terima, selesai. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datangi pada hari kiamat, selesai. Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala memiliki af'al disebutkan dalam Al-Qur'an, memiliki sifat-sifat disebutkan dalam Al-Qur'an. Semuanya kita katakan dengan kalimat amanna bihi. Adapun berbicara membahas-bahas apa yang tidak dibahas oleh salaf, yang dimaksud dengan ahlul bid'ah. Yang berikutnya riwayat dari Imam Syafi'i. Akhbarana Abu Husain Ahmad ibn Muhammad ibn Umar Az-Zahid Al-Khaffaf. Qala akhbarana Abu Nuaim Abdul Malik ibn Muhammad ibn Adi Al-Faqih. Qala haddatsana Rabi' ibn Sulaiman. Qala sami'tu Syafi'iyya, aku mendengar Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, la an yalqa Allah al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Sungguh seorang hamba bertemu Allah dengan seluruh dosa kecuali syirik lebih aku sukai daripada dia bertemu Allah dengan sesuatu dari al-ahwa. Al-hawa, apa itu hawa? Sama dengan yang tadi diucapkan oleh Imam Malik. Hawa nafsu adalah membahas apa yang tidak perlu dibahas, berbicara apa yang tidak dibicarakan oleh salaf, mengucapkan pendapat-pendapat baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu hawa nafsu. Maka juga terkena semua kelompok-kelompok bid'ah, apakah Mu'tazilah ataupun Jahmiyah, apakah dia Mu'attilah ataupun dia Mufawwidah, apakah dia orang-orang Musyabbihah ataupun mereka dari kalangan ini dan kalangan lain, itu semuanya ahlul ahwa, semuanya pengikut hawa nafsu. Maka kalau saja seorang bertemu Allah dengan semua dosa kecuali syirik, lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan hawa nafsu, kesesatan, kebid'ahan. Ini khairin a'azakumullah menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu sungguh lebih jelek, jauh lebih jelek daripada segala maksiat-maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbarani Abu Tahir Muhammad bin Al-Fadl qala haddatsana Abu Umar atau Abu Amr Al-Hiyari qala haddatsana Abu Al-Azhar qala haddatsana Qubaysah qala haddatsana Sufyan an Ja'far ibn Burqan qala sa'altu rajul Umar ibn Abdul Aziz. Ada seseorang yang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz an syai'in min al-ahwa, bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu dari hawa nafsu, kesesatan-kesesatan yang telah muncul di zaman itu, dari mulai Syiah, Rafidhah, Khawarij, kemudian muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul sekian kelompok-kelompok penolak sifat dan seterusnya. Bagaimana tentang mereka ini? Jawaban Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ilzam dinas sabi, ilzam dinas sabi fil kuttab wal a'rabi walha amma siwa dhalik. Peganglah agamanya anak kecil di majlis-majlis kutab. Kutab itu belajar baca tulis, itu kutab. Peganglah agamanya A'rabi dan tinggalkan yang selain itu. Apa itu agamanya A'rabi? A'rabi itu polos, datang, dengar, terima, pulang. Itu A'rabi. Ya Rasulullah, apakah begini? Iya, pulang. Terima, percaya. Itu agamanya A'rabi. Dan juga termasuk yang seperti itu as-sabiy fil kuttab. Bagaimana anak kecil ketika belajar ibadah? Apa mempertanyakan, membahas alif itu apa, Ustaz? Tidak ada. Enggak ada anak kecil belajar baca ketika disuruh baca A terus bahas. Kenapa harus A? Kenapa A? Kenapa enggak I? Kenapa enggak U?
Ustaz ini kenapa nggak tulisannya begini saja? Apa ada itu? Nggak ada. A, B, B, alif, alif, ba, selesai. Jadi apa setelah itu? Bisa baca. Itu agamanya as-sabi fil kutab. Barakallahu fiikum. Dan ini adalah juga manhaj. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah dalam menerima riwayat-riwayat, khususnya dalam berita-berita gaib. Berita-berita gaib itu kita nggak tahu tentang akhirat, kita nggak tahu tentang apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam jannah, dalam nar, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di hisab, mizan, timbangan, kita nggak tahu tentang apa yang berkait dengan sifat Allah, zat-zat Allah, nggak tahu, nggak ngerti sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, kita nggak tahu. Panca indera kita nggak mampu untuk memikirkan tentang itu. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita seperti anak yang sedang diajari baca tulis. Allah Sami', Allah Sami'. Allah Alim, Allah Alim. Dikatakan Sami'un Alim, dikatakan Ghafurur Rahim, amanna bihi. Allah SWT memiliki sifat itu. Selesai. Mau apa lagi? Kenapa? Yang mudah kok nggak bisa? Selalu protes, selalu mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, kayak apa, masa Allah dilihat, masa yang bilang Allah dilihat itu Nabi, Rasul, As-Sadiqul Masduq, yang jujur terpercaya dengan riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih yang tidak ada meragukan kesahihannya. Berarti benar-benar ucapan Nabi. Kenapa? Bahkan disebutkan riwayat-riwayat mutawatir tentang berita Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa nggak terima? Orang yang tidak terima itu satu yang tidak percaya, berarti kafir kalau nggak percaya. Yang kedua, yang dia tahu, Allah nggak gitu, karena dia tahu. Apakah ada manusia yang tahu Allah tanpa dari Quran dan Sunnah? Nggak ada. Berarti nggak mungkin juga. Maka yang ada sok tahu, kalau yang tahu nggak ada. Tapi belaga kayak tahu. Kenapa begitu? Allah kan nggak begitu. Kamu ini tahu nggak? Dari mana tahunya? Ya dari Quran dan Sunnah. Khalas. Kalau gitu terima apa kata Allah, apa kata Rasul, aman nabihi. Ini khairan azakumullah ilzam din as-sabi. Qala akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz qala hadatsana Muhammad ibn Yazid sami'tu Abu Yahya al-Bazzar yaqulu sami'tu al-Abbas ibn Hamzah yaqul sami'tu Ahmad ibn Abi al-Hawra ibn Abi al-Hawari yaqul sami'tu Sufyan ibn Uyainah, aku mendengar Sufyan ibn Uyainah berkata, kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih fatafsiru tilawatuhu wasukut anhu. Ini dinas sabi. Ini dikatakan dinas sabi wal a'rabi seperti ini. Kata Sufyan ibn Uyainah, setiap apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka tafsirnya adalah membacanya dan diam. Selesai. Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu. Setiap apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, fatafsiruhu, maka tafsirnya adalah membacanya wasukut anhu, membacanya dan diam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma makna hadhihi al-ayah? Maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mau apa lagi? Kalau diterjemahkan Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Maksudnya Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Tafsirnya membacanya. Kamu baca ulang, itu tafsirnya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya gimana itu? Maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka. Dan tafsirnya tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan terbawa kepada yang lain. Tafsirnya adalah membacanya. Karena sudah dipaham tangan mereka. Dan biasanya orang mengatakan maksudnya apa? Maknanya bagaimana? Saya masih belum paham. Ini bahasa Indonesia sudah terjemahkan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya tapi ternyata pertanyaannya adalah takyif. Kayak apa? Seperti apa? Itu yang gak bisa dijawab. Bagaimana saya bisa menerangkan tangan Allah kayak apa di atas tangan mereka? Kita tangan Allah seperti apa kita gak tahu. Apalagi menerangkan bagaimana di atas tangan kita.
atau di tangan mereka yang membaiat Rasulullah SAW. Kalau tidak tahu zatnya, apalagi menerangkan takyifnya. Barakallahu fikum. Sehingga tafsirnya adalah membacanya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya adalah Allah berfirman, wahai iblis, kenapa enggak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya, kenapa engkau enggak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Selesai. Kalau penasaran terus menyatakan kayak apa? Itu yang dilarang. Itu pintu kesesatan. Membayangkan kayak apa. Nggak akan bisa menerangkannya. Dan nggak perlu pertanyakan. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungannya. Yang pasti ini ayat benar, tidak mungkin salah. Lafaz-lafaznya juga pasti benar, tidak mungkin keliru. Tidak akan salah lafaz. Barakallahu fikum. Intah barakallahu fikum. Barakallahu. Taufiq wal afiyah wal hidayah. Kita lanjutkan insyaallah pada mendatang billahi ta'ala.